Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel ya. Jadi hari ini gue akan membahas tentang kripto lagi teman-teman, yaitu masuk ke This is Daryl Kriptomologi lagi. Dan di kesempatan kali ini gue mau sharing ke kalian bagaimana cara untuk trading kripto dengan aman ya, dengan safe. Caranya yaitu gue mau dikasih tips sedikit di sini menggunakan yang namanya volume ya teman-teman ya. Ya jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja ya teman-teman, kalian bisa lihat ya di depan kalian sini ya, di depan di chart ini ya. Gue lagi pakai tradingview.com ini. Kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa coba langsung cek tradingview.com ini ya. Nah jadi di chart ini kalian bisa lihat ya tampilan gue seperti ini ya. Gua di sini di depan ada chart berupa candlestick, kemudian juga di sini kalian bisa lihat di bawah gue pasang volume teman-teman ya. Dan kemudian di bawahnya gue pasang stokastik ya, itu dua indikator yang gue pakai gitu ya. Nah sebenarnya cukup simpel ya teman-teman, trading menggunakan volume kayak gitu ya, dan itu sangat-sangat bisa membuat posisi-posisi kalian itu yang nggak penting atau yang human error gitu, yang salah itu bisa terpotong atau terpangkas dengan otomatis kayak gitu ya. Kenapa kalian bisa trading kripto dengan volume ya? Karena kalau crypto trading, saya di sini berbicara yang spot ya teman-teman ya, bukan yang futures ya. Yang spot trading itu kalian bisa melihat atau melihat cara transaksi mereka itu sama dengan mirip-mirip saham ya. Jadi transaksi jual belinya sama, sehingga kita bisa menggunakan si volume ini untuk sebagai acuan terutama di supply and demand gitu ya, atau di support sebagai support dan resistance kayak begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya sangat mudah sekali. Pertama-tama ya kalian harus determine dulu, harus kalian tentukan dulu tren yang sedang terjadi di time frame yang kalian mau untuk trading ya. Contohnya di sini saya kasih lihat di H4 ya. Kalian bisa gunakan cara ini di time frame manapun ya. Kalau misalnya kalian mau pakai time frame lebih kecil bisa, kalian menggunakan time frame lebih besar bisa gitu. Tapi di sini saya mau nunjukinnya di time frame yang H4 sekarang ya. Nah, di time frame H4 kalian bisa lihat ini tren yang terjadi itu adalah tren sideways seperti ini kayak gitu ya. Di sini saya pakai Ethereum US dollar ya. Dan kalau misalnya di time frame yang sideways seperti ini, berarti kecenderungan harga yang kita bisa lihat di sini adalah ketika dia sudah mencapai range bawahnya, atau kita bisa bilang sebagai support dari sideways ini gitu ya, itu kemungkinan harga akan di reject ke atas, atau kita bisa bilang resistance dari sideways ini harganya akan di reject ke bawah teman-teman ya, seperti itu. Dan itu yang pertama, informasi pertama ya. Kemudian yang kedua adalah kalian lihat volume yang memiliki nilai yang cukup ekstrim atau cukup tinggi ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat tabel volume di bawah ini kan banyak ya, ada yang gambar diagram ini, batang ini ya. Itu ada yang pendek-pendek ya, kemudian ada sendiri yang tinggi seperti ini ya. Kemudian kalian bisa lihat ada yang di atas rata-rata gitu ya, ada yang rata-ratanya semua di mana kalian bisa lihat ya. Yang pertama ya, kalian lihat range sideways-nya itu sebesar apa, atau kalian mau mengambil range harganya itu dari mana, itu terserah kalian karena tergantung time frame trading kalian. Tapi kalau saya biasanya teman-teman ya, kalau di time frame H4 saya ambilnya itu mungkin bisa 1 mingguan ke belakang gitu ya. Jadi range 1 minggu itu kalian saya bisa lihat, saya bisa ambil dari tanggal hari Rabu tanggal 28 September sampai misalnya sampai sekarang gitu ya. Jadi ini bisa 2 mingguan, 1 minggu sampai 2 mingguan ya saya ambil kayak gitu. Nah dari range tersebut ya teman-teman ya, saya lihat ya dari 2 minggu yang lalu volume yang paling ekstrim yang mana gitu ya. Jadi kalian bisa lihat ya, selama ini terjadi volume yang paling ekstrim adalah terjadi di tanggal 13 penting sebagai volumenya kalau misalnya kalian bisa ambil patokan. Dan kalau misalnya kalian sudah tahu nih tanggalnya segini gitu ya, terus kemudian yang berikutnya yang kalian lakukan adalah kalian tinggal bikin range aja teman-teman ya. Yang pertama range yang paling ekstrim ya seperti ini.
Oke, nah ini di tanggal 13 Oktober yang jam 7 saya gambar pertama seperti ini ya. Karena ini dari high ke low-nya ya, saya tarik dari high ke low-nya. Nah, ini teman-teman ya, ini menunjukkan area demand yang sangat-sangat kuat gitu ya. Kenapa? Karena di dalam area ini terdapat volume yang besar gitu. Nah, tapi kalian bisa juga perhatikan sebelumnya, teman-teman ya, sebelumnya ini di jam 3 itu juga terdapat volume yang lumayan, sehingga kalian juga bisa ambil gambarkan range seperti ini juga, teman-teman ya. Nah, kayak gini. Nah, terus kemudian ini untuk membedakannya saya bisa ganti warna gitu ya. Jadi di sini warnanya saya ganti, backgroundnya menjadi orange seperti ini. Oke. Nah, so kita mendapat dua area yang berbeda dan kita mendapatkan irisannya ya. Dan di sini kalian bisa gambarin irisannya, yaitu dari sini ke sini, dan ini saya kasih warna merah. Oke. Sehingga ya dari gambar yang kita kotakin tadi ya, dari area yang kita kotakin tadi, ketika kita sudah mendapatkan irisannya, ya ini saya bisa hapus teman-teman ya, yang ini saya hapus, kemudian yang sebelah sini juga saya hapus ya. Nah, jadi saya tinggal dapat area yang irisannya. Oke, jadi ya area yang kita gambar ini yang merupakan irisannya itu akan menjadi area yang sangat-sangat kuat ya, sehingga ketika harga masuk ke daerah sini teman-teman ya, masuk ke daerah sini ya, itu kita bisa menunggu sampai dia bikin swing ya, kemudian kita bisa entry. Nah, untuk tambahan konfirmasi entry-nya ya, karena kalau misalnya kita berharap ya ketika dia masuk ke harga sini, kita berharap dia untuk reject ke atas gitu kan, kita bisa menggunakan bantuan dari stokastik teman-teman ya. Jadi ketika dia masuk ke area sini harganya, kita lihat apakah stokastiknya itu sudah berada di bawah level oversold-nya, yaitu di bawah 20 ya, stokastik 20-nya ini ya. Kalau misalnya kalian bisa lihat teman-teman di stokastik di sini, kalau kurang jelas ya, saya gedein sedikit. Nah, di sini ada dua level yang kalian bisa perhatikan, yaitu yang 20 dan 80 ya. Ada garis putus-putusnya ini. Jadi ketika dia masuk ke area merah ini dan dia di bawah 20, itu kalian bisa langsung buy juga teman-teman, karena secara risk ya itu sudah mengkat resiko kalian cukup besar, dan itu sudah mengkat posisi-posisi kalian yang tidak perlu. Oke? Nah, ini adalah menurut saya salah satu cara terbaik untuk trading kripto yang aman ya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya tips and trick yang lain? Kalau misalnya kalian punya, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian sudah coba apa yang gue sharing di sini, kalian bisa langsung coba nanti di trading kalian, dan kalian juga bisa komen gimana hasilnya di kolom komentar di bawah ya. Oke, mungkin segini aja teman-teman tips and trick untuk dari Cryptomology hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga sharing ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Jangan lupa juga untuk nyalain notifnya teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak nyalain notif, nanti kalau misalnya gue upload video lagi, kalian bisa ketinggalan. Oke? Thank you teman-teman, sekali lagi sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses, bye bye.